Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Sebelum engkau benar-benar memasrahkan keseluruhan hidupmu kepada Allah, maka Allah tak akan sepenuhnya menanggung hidupmu. Ketahuilah, jika seorang pejalan thariqah yang sejati adalah dia yang telah gadaikan dirinya dan hidupnya kepada Allah semata, dan untuk orang lain demi agamanya. Jika yang engkau lakukan hanya masih berkutat di dalam kepentingan dirimu, pribadimu semata, sungguh engkau masih jauh dari jalan thariqah yang sebenarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Aku bertanya, saat ditanya, kamu mau kemana dan apa yang engkau cari? Ia menjawab, aku mau ke Allah dan ridhonya yang ku cari. Namun hati dan perilakunya tidak menuju ke situ. Saudaraku, teruslah berzikir kepada Allah sebagaimana keluar masuk nafasmu. Bukankah itu yang kita ucapkan, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta syukran li ni'matihi, dan terus mengabdi kepadanya selama jantungmu masih berdetak? Bukankah itu ikrar kita, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi? Tidak usah pedulikan penilaian yang lain, sebab penilaian baik dan buruk manusia terhadapmu tak akan merubah penilaian Allah terhadap dirimu. Biarkan para iblis menggonggong di balik bilik-bilik hatimu. Kafilahmu akan terus berjalan dan berlalu. Semakin engkau mencari pengakuan dari makhluk Allah, engkau akan semakin jauh dari pengakuan Allah. Semakin engkau mencari penilaian dari manusia, engkau akan semakin tak bernilai di sisi Allah. Teruslah berjalan, wahai saudaraku, sebab setiap makhluk akan menjalani takdirnya masing-masing. Dan Allah sudah menetapkan takdirnya kepadamu. Teguhkan hatimu dengan asma Allah, hingga satu saat malaikat maut datang menemuimu, membawa surat cinta dari Tuhanmu kepadamu. Bertaubat. Ketika hatimu telah kuat niat untuk bertobat dan engkau amalkan amaliyah tobat 41 hari dari gurumu, maka semua pasukan-pasukan iblis di tubuhmu akan terguncang seperti gempa bumi, dan setiap untayan istighfar yang keluar dari bibirmu dengan penuh ketulusan hatimu kepada Rabbmu, dengan linangan air matamu, maka pasukan-pasukan iblis di tubuhmu akan terjungkal dan terhempas bagai gelombang tsunami. Barakallahu lakum minat tawabina wa min ahli turukil qadiriyah wa naqsabandiyah wa syatariyah.
Allah melampaui akal dan angan-anganmu, karena sungguh akalmu tak akan sanggup menggapainya. Beruntunglah orang-orang yang di dalam hatinya diberi sebagian nurnya, hingga ia mampu mengenal dan memahaminya. Sebab yang percaya bahwa Allah itu Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Hartamu, ingatlah saudaraku, hartamu yang sesungguhnya bukan yang engkau makan setiap hari dengan anak istrimu, tapi hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang akan kita bawa mati sampai akhirat sana. Kenapa Allah benci orang yang pelit alias bakhil? Sebab dia dititipkan harta oleh Allah, tapi dia tak mampu mengembalikan lagi ke Allah. Ibarat kita dititipin barang oleh teman kita, tapi tak kita kembalikan lagi ke teman kita. Sudah pasti kita akan dibenci selama-lamanya, karena barang itu bukan milik kita. Begitulah harta kita, sebagian milik kita, kita nikmati dengan anak istri kita, tapi sebagiannya harus dikembalikan lagi ke Allah lewat jalan sedekah. Hakikat zikir. Setiap sel dari tubuhmu dan ruhmu tertanam lafaz Allah. Dan setiap atom di dalam semesta ini tertanam lafaz Allah. Maka bertasbihlah kepada Allah semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya bangsa jin dan manusia yang terhijab yang tak mampu mengetahuinya. Apa salahnya merasa rendah, dan apa salahnya merasa tak punya apa-apa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah. Kau tak akan ada penghalang antara dirimu dengan Allah. Terkadang berdiam diri di kamar dan tak bicara dengan siapapun, kadang lebih memurnikan diri daripada keluar dan bergumul dengan semua. Seorang salik sejati, dia akan tinggalkan segala sesuatu yang tak ada hubungannya dengan Allah. Dia tak punya kepentingan dengan hidup ini kecuali hanya Allah tujuannya. Para sufi berkata, tarku an ma siwallah, tinggalkan segala sesuatu selain Dia. Setiap gerak dan diamnya dan kemanapun memandang di dalam jiwa ruhnya hanya la ilaha illallah. Seperti seorang mujahidin dengan kedua pedangnya. Di sebelah kanan adalah pedang nafi la ilah, sementara di tangan kirinya pedang isbat illallah.